Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Puasa sudah meninggalkan kita selama 16 hari. Terkait dengan masalah itu, tentu di antara kita ada yang senang, ada juga yang susah. Kalau yang senang karena sudah tidak ada tanggungan lagi, tidak ada kewajiban untuk puasa lagi. Tapi mungkin yang susah itu karena merasa pada bulan Ramadan kemarin belum bisa maksimal. Sedangkan bulan puasa tidak akan kembali kecuali setahun. Nah, jadi ketun istilahnya tidak bisa mengisi Ramadan ini dengan full gitu. Tapi masih ada amalan-amalan yang cukup strategis ya, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Sing sopone wong poso ing 6 dina bulan Syawal iku setara dengan poso setahun. Nah, ini ada kelebihan juga ya. Itu ketika saya otak-atik gitu, mbah gatuknya gitu ya. Umurnya bulan itu 30 hari juga ada 29. Nomor 29 mesti 30 hari, setelah itu 29. Tadi dalam setahun itu 30 harinya jumlahnya 6, 29-nya jumlahnya 6. Lainnya ditambah 6 hari untuk mengisi 29 tadi pas setahun. Tapi ini mbak katuk nih, pun dadekno dalil mboten. Tapi istilahnya kenapa bisa katakan setahun? Memang logikanya seperti itu. Nah ini cuman itu aja kira-kira yang bisa setara dengan Ramadan gitu ya. Poso 6 dino padha karo poso setahun. Hadirin rahimakumullah. Tapi yang penting adalah melihat hasil puasa kita. Apakah sudah berhasil atau bagaimana? Karena target puasa itu adalah terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Ini yang penting. Nah untuk itu Allah sudah memberikan informasinya terkait dengan tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Karena kalau kita sudah merasa bertakwa artinya apa? Kita rela diatur oleh Quran. Kita rela menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita. Karena Allah berfirman begini, Zalikal kitabu utawi iku kitab la raiba fihi ora ono kemamangan ing dalam kitab. Jadi kitab Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuknya bagi orang yang takwa. Memang selama ini orang itu masih banyak ragu pada Quran. Ya, orang-orang kafir itu menganggap bahwa Quran itu
buatan Muhammad, bukan wahyu. Yang bilang wahyu kan kita. Orang-orang kafir tidak percaya, masih ragu. Jangankan orang kafir, umat Islam sendiri juga masih banyak yang ragu. Itu terbukti ketika melaksanakan Quran itu masih dipilih-pilih. Oh ini gak cocok, oh ini cocok. Oh sing cocok ini kira-kira sing bab wayuh gitu ya, cocok ini. Yang lainnya gak cocok. Itu artinya masih dipilih-pilih. Maka ketika orang itu memilih-milih masih ragu kepada Quran, Allah berikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim mim mislihi wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Ajaklah kroni-kroni kamu selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kamu adalah orang-orang yang benar. Ini tantangan Allah kepada orang-orang yang masih ragu. Ternyata sampai sekarang tidak ada orang yang bisa membuat. Sudah 14 abad yang lalu, sampai sekarang satu orang pun tidak bisa membuat. Kenapa seperti itu? Karena Quran itu mukjizat. Mukjizatnya Quran itu bagaimana? Bermacam-macam. Jadi mukjizat itu suatu kekuatan yang luar biasa diberikan kepada Nabi sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Makanya ketika Nabi Musa diberi mukjizat bukan berupa kitab, tapi diberi mukjizat berupa tongkat. Karena tongkat ini bisa melawan ahli sihir. Karena saat itu dia berhadapan dengan ahli sihir dan juga pemerintah Quraisy. Nah, tongkatnya itu bisa untuk belah laut. Jadi sesuai kebutuhan. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa di zamannya itu kedokteran luar biasa. Tapi Nabi Isa diberi ilmu kedokteran oleh Allah, bisa menyembuhkan orang sakit lepra. Yang saat itu dokter nggak bisa menyembuhkan. Nah ini mukjizat. Nah mukjizat Nabi Muhammad itu juga sama. Mukjizatnya Quran. Bagaimana Quran sebagai mukjizat itu banyak, macam-macam ragamnya. Pada saat itu Nabi kita Muhammad atau saat Quran atau saat Islam itu didakwahkan, di sana itu sedang hebat-hebatnya tata bahasa Arab. Ditandingilah dengan Quran yang tata bahasanya luar biasa, yang mereka nggak bisa menandingi. Contoh saja, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Matani mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matani nun. Ar-Rahmanirrahim. Matani mim. Maliki yaumiddin. Matani nun. Jadi mim nun. Indah itu. Itu berarti dalam bahasa bersajak api. Indahnya. Kita nggak pernah memperhatikan. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersajak mata ini dal semua. Kulatu berobinas, malikinas, ilahinas, mata ini sin semua. Bersajak lo indah, nggak bisa menandingi mereka itu. Tidak ada yang bisa membuat. Kalau tidak bisa membuat, maka Allah berikan ancaman. Fa'ilam taf'alu, maka jika kamu tidak bisa membuatnya, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya, fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak bisa membuatnya dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Itu ancamannya. Ya. Nah kemudian mukjizat yang lain kita lihat bahwa ternyata isinya Quran itu ya luar biasa. Tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya sampai para ilmuwan itu masuk Islam gara-gara Quran itu cocok dengan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh misalnya di negeri gajah,
Negeri Gajah itu negeri Thailand kalau tidak salah itu. Ada seorang doktor bernama Tajaten. Dia membaca makalahnya orang Amerika bernama Kate Moore tentang kulit. Diceritakan dalam makalah itu kalau kulit itu sudah hangus, kulit itu sudah tidak terasa karena saraf sensoriknya sudah rusak. Itu kesimpulannya di dalam makalah itu. Nah kemudian Tajaten ini membaca Quran dalam Quran surat 4 ayat 56. Innal ladzina yakfuruna bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadzijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami kelak mereka akan kami masuk ke dalam neraka. Neraka panas, geni. Kalau orang dimasukkan di situ, wis pasti hangus. Makanya disebutkan oleh Allah, kullama nadzijat juluduhum, maka setiap kali kulit mereka itu hangus. Nah, ini hangus berdasarkan makalah tadi tidak terasa sakit. Baddalnahum juludan, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Setiap kali kulit mereka itu hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka bisa merasakan sakit terus menerus. Cocok dengan tadi itu loh. Kalau kulit itu hangus sudah tidak terasa, makanya diganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya terus merasa sakit. Kaget ini. Logikanya Nabi kita Muhammad itu orang ummi. Kok ilmu itu kok bisa ada dalam Quran? Nggak mungkin ini buatannya Muhammad. Ini pasti wahyu. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah dia Islam. Ya. Itu salah satu mukjizat. Masih banyak sekali sebenarnya. Tapi tidak kita sampaikan itu karena inti yang kami sampaikan nanti adalah melihat hasil puasa kita ukur dengan indikator orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan memberi tanda-tanda ciri-ciri orang yang takwa. Banyak sekali ciri-ciri orang takwa itu dari berbagai aspek. Ada yang sosial, ada yang masalah hati, ada yang masalah perasaan, ada yang masalah karakter. Itu bisa kita ukur. Kalau kita merasa orang beriman dan merasa orang bertakwa, kita turuti, kita cocokkan dengan kemauan Allah, dengan indikator yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Salah satunya di dalam firman Allah Quran surat 3 ayat 133 itu bunyinya begini. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi kalau saya pelajari Quran yang masuk surga itu yaitu iman takwa, iman takwa. Maka perjuangan kepada iman takwa ini penting. Ya. Siapa orang takwa di sini yang dimaksud? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang takwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang itu senantiasa membelanjakan hartanya baik dalam keadaan sempit
ataupun dalam keadaan lapang. Artinya orang beriman takwa itu lomang, gemar bersodakoh. Nanti kita akan terangkan kehebatan sodakoh. Kita tunjukkan dulu yang lainnya. Yang nomor 2 adalah wal kaziminal ghaidho. Orang itu mampu menahan marah. Marah itu adalah nafsu, selalu ada pada diri manusia. Tapi orang beriman mampu menahan kemarahan itu sehingga tidak melakukan dosa. Kalau kemarahan itu tidak bisa ditahan, maka terjadilah dosa. Contoh konkret terjadi di zamannya Nabi Adam. Nabi Adam itu punya anak laki-laki dan perempuan, dinikahkan juga dengan saudara kandungnya. Loh kok bisa? Sekarang kok tidak boleh? Ya zaman dulu dengan sekarang beda. Tapi yang diajarkan tetap tauhid, la ilaha illallah. Tapi syariatnya disesuaikan dengan kondisi manusia. Nah kondisi manusia saat itu yang ada cuma anaknya Nabi Adam saja. Sehingga nikahnya dengan saudaranya. Nah nikah dengan saudaranya ini, anak perempuannya ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Nah yang dapat kurang cantik ini ngamuk, marah. Kenapa kok dia diberi yang kurang cantik? Lah kemarahan emosi yang luar biasa itu tidak bisa tertahankan, akhirnya saudara kandungnya tadi dibunuh sendiri olehnya. Sehingga terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh saudara kandung itu sendiri. Itu karena contoh-contoh kemarahan yang tidak bisa tertahan. Lah orang beriman itu bisa menahan itu. Ya. Kemudian wal afina anin nas. Orang itu memiliki jiwa pemaaf. Nah ini makanya kalau di hari raya itu orang menerapkan masih gak duwe salah ya njaluk sepuro. Menerapkan ayat ini. Ciri-cirinya adalah mudah memaafkan. Lah gambaran memaafkan bagaimana? Rasulullah itu pernah diludahi ketika pergi ke masjid. Ya. Bagaimana reaksi Rasulullah? Didoni. Ternyata tidak marah. Kalau kita didoni ngamuk. Todi tompes. Kira-kira begitu. Nabi tidak marah. Karena yang dihina adalah pribadinya, bukan Islamnya. Dibiarkan. Besoknya diulangi lagi. Didoni mana? Nabi meneng mana? Ketiga didolei kok tidak ada. Tanya sana sini, ternyata dapat kabar bahwa yang meludahi tadi jatuh sakit. Coba kalau itu diperlakukan kepada kita, apa kata kita? Mungkin ya bongkol lah wis kira-kira begitu. Jongor kira-kira begitu. Tapi ternyata Nabi tidak. Disambangi. Mabot kok diniru. Disambangi akhirnya dengan perilaku Nabi seperti itu. Tidak ada alasan dia untuk benci kepada Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Itulah contoh pemaafannya Nabi. Seperti itu. Nah ini orang beriman itu diharapkan bisa seperti itu. Oke. Kemudian yang lainnya adalah disebutkan dalam Quran berikutnya surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa itu yaitu orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah. Perbuatan fahisah itu perbuatan yang menuju kepada seksual. Atau dolim terhadap diri mereka sendiri. Cirinya apa? Zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Cirinya adalah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, baik dengan lesan, dengan hati ataupun pikiran. Kemudian mohon ampun kepadanya, kepada Allah atas dosa-dosanya. Jadi orang iman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan,
Tapi orang iman takwa itu adalah orang yang ketika melakukan kesalahan memiliki ciri tersendiri, yaitu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosanya, dan tidak meneruskan apa yang mereka perbuat. Itu cirinya. Beda dengan orang yang tidak takwa, yang melakukan kesalahan itu bangga, dicerita-cerita no koncone, seneng, bangga dia bisa melakukan seperti itu. Nah, orang beriman tidak seperti itu. Jadi ini kalau buat materi saja, zikir ini juga panjang, istighfar juga panjang. Kalau zikir sudah sering saya sampaikan. Kalau istighfar itu, kalau kita dalam kesulitan baca istighfar, ada jalan keluar. Biasanya orang-orang pergi haji itu kesasar di Mekah itu karena bangunan-bangunannya banyak yang sama, ya. Banyak kesasar. Saat itu disuruh istighfar. Istighfar, akhirnya ketemu tempat tinggalnya tadi, dimudahkan oleh Allah. Nah ini juga ada kasus-kasus para nabi juga ada yang melakukan kesalahan. Contohnya apa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu berdakwah sudah bertahun-tahun mungkin ya. Karena sing gelem iman. Suwe-suwe nggih sedih hati ini. Peteng hati ini. Akhirnya dia melarikan diri dari area dakwah itu. Naik kapal. Akhirnya kapal itu di tengah jalan, di tengah lautan oleng karena ada ombak besar. Solusinya muatan harus dikurangi. Nah, muatannya manusia ini berarti manusia harus dibuang ke laut. Nah, siapa yang dibuang ini? Akhirnya diundi. Diundi yang keluar namanya Nabi Yunus. Lah kira-kira orang-orang sungkan rek Nabi terkuat. Diundi mana? Pancet sing metu Nabi Yunus. Akhirnya terpaksa dibuang ke lautan kondisi gelap. Artinya gelap dibuang ke lautan gelap, dimplok iwak pisan. 3 kegelapan. Saat itu Nabi Yunus akhirnya menyesal, lalu dia istighfar. Tapi bahasanya begini, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Mengaku salah. Kira-kira iwake kepanasan ya. Minggir nang lautan dilepeh. Selamatlah Nabi Yunus. Itu istighfar. Nah, cirinya orang yang iman takwa tadi begitu, ketika melakukan kesalahan, ingat kepada Allah, lalu istighfar dan tidak meneruskan perbuatannya itu. Itu kurang lebih gambaran-gambaran takwa itu seperti itu. Hadirin rahimakumullah, tadi yang belum saya bahas adalah masalah gemar bersedekah. Gemar bersedekah niku luar biasa dampaknya. Ini perhatian ajaran Islam kepada sesama manusia, berarti ajaran Islam ini juga berpikir mengajarkan tentang sosial. Jadi ajaran Islam itu hubungan manusia dengan Allah harus bagus, hubungan manusia dengan manusia harus bagus. Soleh sosialnya harus ada. Bahkan orang yang membelanjakan hartanya di dalam jalan Allah itu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ini Quran surat Al-Baqarah surat ayat 261. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi boleh dikatakan yang kita infakkan itu ditikel-matikelkan oleh Allah 700 kali. Ini Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Ya. Jadi perhatian kepada infak ini juga penting sebenarnya. Karena Allah sudah memperingatkan, disuruh infak. Ya, nah kalau dalam bahasa
Jawane sedekah. Arabe sedekah. Sedekah itu ada kata benar. Jadi membenarkan keimanannya. Infak itu membelanjakan. Nek zakat itu untuk membersihkan, berarti itu sedekah wajib. Nek sedekah sunnah termasuk infak itu. Nah, itu Allah sudah peringatkan. Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya akhatakumul mautu. Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Nanti masih kita diperingatkan supaya infak. Kemudian kita mengabaikan barang roh akibatnya ketika mati ketun. Sehingga dia mengatakan Robbi Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini dalam waktu yang dekat? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Menyesal, tapi sudah tidak bisa hidup lagi karena sudah ada batasnya. Orang mati itu sudah dibatasi. Alasan mati macam-macam. Ada yang sakit, ada yang belahi, ada yang pas sholat, ya meninggal ya ada, macam-macam sebabnya. Ya. Lalu Allah sampaikan begini, dijawab oleh Allah. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah datang temponya, apabila telah jatuh temponya. Itu janji Allah. Ya, jadi penyesalan ini disampaikan supaya kita mengerti. Hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah kata juga demikian. Kehebatan infak. Rasulullah mengatakan, as-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Kalau kita sudah ngomong bala itu berarti itu berarti namanya qadha. Jadi ada takdir, ada qadha. Qadha ya. Betul ya. Takdir itu sudah terjadi, tidak boleh qadha sebelum terjadi. Kalau qadha kita jelek, kemudian kita infak, itu bisa tertahan 70 bala, tidak terjadi. Rasulullah mengatakan ini. Lah itu kok logikanya kalau kita biasa main game atau gamebot itu kan, di situ sudah disetting oleh yang membuat. Lah settingan itu namanya qadha dalam bahasa agama. Disetting di situ ada seseorang yang berjalan nanti akan masuk jurang. Ini kodoknya akan masuk jurang. Tapi orang itu memainkan stiknya. Jangan mlebu jurang dipenak stike mencolot, gak situ mlebu jurang. Nah ini dalam bahasa agama, walaupun kodok kita itu jelek misalnya, karena kita gemar bersedekah, 70 bala tertahan. Ini Rasulullah, ini hebatnya sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan as-shadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Ajaibnya itu bukan kalau diwirid ping 5.000 muncul ajaibnya, tidak. Ping 10.000 ya juga tidak. Ajaibnya itu akan muncul kalau dilaksanakan. Sebab orang bersedekah itu hakikatnya belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Kalau terlalu cinta kepada dunia, maka ketika berpisah dengan dunia akan merasa sakit.
Makanya orang itu kalau seneng laki-laki sama perempuan, terus kadang seneng, salah satu ada yang berkhianat lalu terjadi perpisahan, pasti sakit. Loro atine soal cinta. Nah saya tidak ada masalah karena saya tidak cinta, tidak ada hubungannya dengan hal itu. Jadi yang tadi cinta masih sakit. Itu maknanya ketika orang itu akan meninggal dunia, akan berpisah dengan dunia, karena dunia tidak begitu dicintainya, biasa-biasa saja, maka perpisahnya tidak sakit. Nah, rahasia kecintaan ini sebenarnya kita boleh mencintai apa saja yang ada di dunia ini, tapi kecintaan kepada apa yang ada di dunia ini tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Ini angel. Karena Allah mengatakan begini, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, rumah tinggal yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan perintahnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini jenis-jenis kecintaan itu seperti itu. Bagaimana kita mencintai sesuatu itu, kadarnya begitu. Kalau kita sudah seperti itu, rasa beragama pasti ada. Pasti nikmat, pasti nikmat dalam beragama, karena yang diingat hanya Allah saja. Kenapa kita tidak bisa begitu nikmat? Karena kecintaan kita kepada dunia lebih daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tadi rasanya di situ aja sebenarnya. Rasul mengatakan, siapa yang mencintai Allah lebih dari segala-galanya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Itu Rasulullah mengatakan. Ya. Jadi hebatnya sedekah itu seperti itu tadi. Ini contoh konkret juga. Saya pernah survei itu ke Masjid Al-Falah, bukan Surabaya, Al-Falah Seragen. Al-Falah Seragen itu dalam melayani jamaah 24 jam tidak pernah tutup. Imamnya saja bayarannya itu 5 juta. Jamaahnya, baik itu orang pendatang ataupun jamaah asli situ, diberi makan 3 kali. Esok, awan, malam. Saya waktu ke sana itu saya lihat suguhane sekali memberi makan itu sekitar 1 juta. Memang orangnya banyak, ayam itu banyak sekali situ. Nah kira-kira sekali makan 1 juta, nah berarti 3 kali makan 3 juta. Nek sak wulan berarti kali 30 90 juta untuk biaya makan saja. Lah dari mana uang itu? Belum kebutuhan yang lain-lain. Di sana musafirnya dikasih tempat tidur. So luar biasa pelayanannya. Ternyata takmirnya ini menggerakkan namanya manajemen langit. Manajemen langit itu terkait dengan sedekah itu tadi. Jadi yakin kalau kita infakkan harta kita, Allah pasti akan mengganti beberapa kali lipat. Diyakini betul itu. Kita itu kadang-kadang tapi enggak begitu yakin. Di sana ditanamkan begitu, yakin. Akhirnya ada salah seorang pengusaha itu
yang infaknya itu 1 bulan memberikan donatur 18 juta. Saulan. 1 orang tok. Belum yang lain. Lah itu kebutuhannya berarti kan di atas 100 juta setiap bulan. Lu itu bisa makmur. Apa yang terjadi setelah itu? Pengusaha tadi ternyata tidak bangkrut. Justru omsetnya naik menjadi 400%. Subhanallah. Saking yakin nih. Tamir ya begitu. Gak khawatir, gak ada duit. Karena sudah ditanamkan manajemen langit. Nah itu dialami juga oleh tamirnya. Tamirnya itu punya anak umur 10 tahun gitu. Loro moto. Solusi yang diberikan oleh dokter harus berobat selama 2 tahun. Nah kepingin cepet harus dioperasi. Tapi dioperasi bayar larang. Ya kecuali kalau sekarang itu ya, sekarang BPJS juga bayar. Kalau dulu waktu itu bayar, belum ada BPJS. Lalu dia milih operasi supaya anaknya cepat sembuh. Ternyata selain sudah berpesan untuk operasi, dia menggunakan manajemen langit. Dia beli sekarung beras, lalu diberikan kepada PAY. Ternyata sampai waktu hari hanya harus beroperasi, anak ini berangsur-angsur sembuh, dan pas hari H itu dia sudah sembuh. Sehingga tidak jadi operasi. Loh ini dasarnya. Dasarnya sodakoh. Bahkan dia itu usahanya apa? Kalau tidak salah dia jual ayam. Jual ayam potongan gitu ya. Goreng gitu. Nek payu siji di seseno 1000. Payu loro berarti seseno 2000. Ya. Lah itu lo waris. Lah kok ada eman-eman nih dikekno iki. Tapi karena dia sudah berjanji dan sudah yakin, tetap dilaksanakan. Lah itu pengaruh dahsyatnya sedekah itu seperti itu. Sehingga ketika diterapkan dampaknya juga luar biasa. Nah kalau kita misalnya sering banyak masalah, coba pergunakan manajemen langit. Kalau kita banyak gangguan, banyak cobaan, itu bisa kita atasi dengan manajemen langit. Sedekah luar biasa. Oke, nah ini pentingnya. Nah ini yang dimiliki, sifat-sifat begini ini dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa tadi. Nah kalau kita merasa berhasil dalam puasa itu, maka cirinya seperti itu tadi. Gemar bersedekah baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Artinya apa? Loman. Insya Allah kalau panjenengan misalnya kalau di NU ada yang namanya lasisnu, ya bisa disalurkan di situ, atau kita salurkan kepada yang lain, atau kita salurkan lewat masjid karena masjid mengadakan pembangunan. Kita infak, berarti kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Kalau dalam Quran tadi akan dilipat gandakan 700 kali, belum yang lain-lainnya. Nah ini hebatnya sedekah itu seperti itu. Ini masih lama enggak nih? Oh, kurang 2 menit. Sebenarnya mau saya sampaikan juga terkait dengan karakter. Karakter orang beriman itu kayak apa? Tapi karena kurang 2 menit nggak mungkin. Ada 2 ayat lagi yang menggambarkan orang beriman itu kayak apa? Mentalnya kayak apa? Karakternya kayak apa? Dengan sesama muslim bagaimana? Dengan orang kafir bagaimana? Itu semua sudah ditunjukkan oleh Allah dalam Quran, yang intinya adalah indikator orang-orang yang takwa di dalam sikap mentalnya. Nah ini insya Allah kalau kita sering mempelajari begini, sifat kita bisa berubah. Karena kalau kita hanya baca Quran saja kemudian tidak mengerti maknanya, perubahan tidak ada. Paling-paling bayangan kita, nih aku mau Quran kok oleh pahala 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau kita ngerti maknanya, tambah lagi keimanannya. Wah ini cocok nggak aku? Tambah nyes, imannya bertambah.
Maka Allah sudah sampaikan bahwa untuk menambah mantapnya iman itu salah satunya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Loh, putih semprit iki. Berarti ini puas. Uang nyetel ngene iki. Puas isa. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu intinya adalah mengingatkan kepada kita bahwa perhatian iman takwa ini jadi penting, yang merupakan indikatornya keberhasilan kita di dalam puasa, terampunkannya segala dosa dan menyandang predikat takwa. Untuk melihat predikat takwa, lihatlah dalam Quran. Mudah-mudahan ini sebagai pencerahan dan bisa menambah mantapnya keimanan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.